Tes, 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 1, 2, 3, tes, 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 tes. Oke ya, langsung saja untuk perkuliahan kali ini sengaja saya buat untuk video call karena memang untuk menjelaskan beberapa hal mendasar tentang pemrograman berorientasi objek ini, khususnya modul yang sudah saya berikan. Nah, pada pembelajaran ini saya akan lebih menjelaskan tentang bagaimana cara mengerjakan tugas-tugas yang ada di sini, ya, yang sudah saya kasih di dalam Google Classroom. Ya, oke, kita langsung saja lihat ke sini. Ya, di sini jangan lupa yang pertama rekan-rekan untuk senantiasa ketika ada perkuliahan langsung absen di sini ya. Silakan tinggal diketikkan saja hadir atau nama rekan-rekan. Untuk yang sekarang ya kita lihat untuk di tugas yang pertama yang ini yang source code yang awal yang saya kasih ke rekan-rekan ya. Kita akan bagaimana cara menjelaskannya atau cara mengerjakannya. Nah, nanti di sini ya. Ntar ya ininya internetnya agak lemot. Oke ya. Nah, di sini dari rekan-rekan yang ini yang beberapa orang itu ya untuk di kelas B ini baru 1, 2 ya baru 3 orang yang mengumpulkan. Jadi nanti yang belum mengumpulkan bisa diperbaiki termasuk yang nilainya masih belum 100 ya. Karena yang belum 100 itu berarti belum lengkap. Nah, untuk teknis pengerjaannya tinggal dikerjakan saja. Nanti saya tunjukkan bagaimana teknis pengerjaannya. Oke, saya udah kasih ke rekan-rekan itu adalah modul yang ini, yang modul pemrograman berorientasi objek menggunakan Java. Dan di modul ini sebenarnya sudah lengkap semua yang dipelajari untuk semester pertama ini. Namun nanti rekan-rekan silahkan dibaca kembali modul yang saya berikan yang ini ya, dibaca kembali lagi secara lengkap, secara mendetail. Nah, kemudian nanti rekan-rekan coba rangkum dan kemudian tanyakan ya atau buat pertanyaan mana hal-hal yang perlu kita bahas lebih mendalam ya atau perlu penjelasan yang lebih bagian bab mana gitu ya. Yang intinya adalah di sini yang pertama ada di bab 1 ya. Ini bab 1 mah tentang pengenalan dan cara menginstal IDE-nya. Dan untuk menginstal IDE-nya rekan-rekan jangan yang menggunakan yang ultimate ya. Downloadnya yang versi community atau yang versi education. Jangan yang ini ya, jangan yang ultimate. Kemudian tinggal diinstalkan saja semuanya. Kemudian rekan-rekan coba ya buat project baru. Ya, insya Allah udah pada bisa. Untuk yang belum mengerjakan sama sekali tugas silahkan tinggal dikerjakan. Nah, kemudian yang kedua itu ada bab 2. Ya, di bab 2 ini adalah menjelaskan tentang Java Basic. Ya, jadi basic data atau basic pemrograman yang harus rekan-rekan pahami di dalam menjalankan atau membuat sebuah aplikasi komputer. Nah, maka yang pertama di sini menjelaskan tentang struktur datanya gimana sih cara membuat daripada program Java ini. Kemudian tipe data yang digunakan, ya kan ada tipe data ini ya, ada tipe data primitif dan juga ada tipe data turunan. Ya, kemudian ini penanganan string di mana ya operator, fungsi input output, percabangan dan array. Nah, ini adalah merupakan bagian daripada bab 2 Java Basic ya. Nah, nanti bagaimana cara mengerjakannya atau cara kita mengerjakan menginput di ini ya di source code kita. Nanti kita ini kan. Ini jadi bagian pertama adalah tadi bab 1 yang pengenalan, bab 2 ini adalah Java Basic, kemudian nanti di bab 3 kita akan bertemu dengan nih tentang pemrograman berorientasi objek ya di halaman ini ya. Nah,
setelah array, apalagi halamannya. Nah, ini ya, di dalam pemrograman berorientasi objek. Nah, rekan-rekan nanti ketika nanti mempelajari berorientasi objek ini, rekan-rekan akan menghadapi atau mempelajari tentang 7 sub pokok bahasan. Yang pertama tentang kelas dan objek, kemudian tentang method, tentang member, access modifier, dan juga encapsulation, kemudian inheritance, dan interface. Nah, itu yang akan dipelajari oleh rekan-rekan di bagian sini. Nah, jadi bagian bab yang 2 tadi dipelajari sedemikian rupa, silahkan hal mana yang perlu saya jelaskan kembali, nanti tinggal diskusikan bersama teman-teman nih, mana yang perlu kita pelajari lebih dalam, mana ini yang belum paham, mana nih yang belum dipahami atau belum dipraktekkan. Nah, kemudian di bab yang ketiga ini ada 7 sub pokok bahasan. Nah, dari hal yang ini mana nih yang paling belum dipahami gitu ya, nanti tinggal dicek saja atau langsung hubungi saya, Pak, nih saya perlu membutuhkan penjelasan yang lebih nih tentang bagian daripada bab ini ya, di dalam OOP misalkan tentang inheritance, tolong dijelaskan kembali. Nah, nanti insya Allah akan saya buatkan video pembelajarannya secara khusus ya, biar kita secara lebih tepat, karena memang waktu saya pun di dalam ini ya, untuk membuat video-video pembelajaran ini terbatas ya, berbenturan dengan tugas saya juga di lembaga gitu ya, yang perlu cukup lumayan untuk waktu yang diperlukan. Nah, kemudian setelah ini ya, kita mempelajari bahasa OOP ini. Nah, kita akan selanjutnya ke studi kasus. Oke, mohon maaf tadi koneksinya agak memburuk ya. Nah, ini di bab 3, kemudian inheritance, input output, casting. Ya, data ini internetnya kurang stabil ya di saya. Nah, di sini ada inheritance, ya silakan tinggal dibaca. Dan ini polymorphism, kemudian common class. Ya. Oke, terus dipelajari seluruhnya, ya dibaca baik-baik seluruh daripada apa yang saya kasih ini, supaya rekan-rekan nanti di semester selanjutnya ya, di semester 2, karena di semester 2 kita akan mengelola proyek yang berbasis dengan database. Nah, maka di sininya dulu kita harus lebih paham gitu ya. Nah, ketika di sininya rekan-rekan belum paham sama sekali atau misalkan masih remeng-remeng, ya nanti ke sananya itu akan blank ya. Makanya di sini harus kita perkuat pemahamannya. Nah, ini terus sampai halaman berapa ya? Ini baru inheritance. Nah, interface. Terus, bentar ya. Tentang wildcard. Nah, ini exception ya, exception, IO exception buat penanganan error. Nah, input output. Nah, ini sampai bab 4 ya. Nah, bab 4 baru studi kasus. Ya, nanti rekan-rekan cara mengerjakannya kayak gini ya. Saya tunjukkan dulu ya sebagai yang belum mengerjakan dan yang nilainya masih kurang. Ataupun nanti mau perbaikan lagi supaya strukturnya lebih baik ya untuk yang source code praktikum Java ini ya. Seperti contohnya di yang Ayunda. Kalau saya lihat nah, ini sudah cukup lumayan lengkap ya, cuman ini masih
apa penggunaan page cake-nya ataupun yang dinamakan dengan pemaketan atau pengaturan daripada programnya itu masih belum rapi. Nah, supaya rapi, gini caranya ya. Rekan-rekan yang pertama biasa ya file ya, kemudian new project. Nah, misalkan di sini rekan-rekan tinggal next saja ya, next. Kemudian ini jangan di tag checklist, next. Nah, kemudian kita di sini coba membuat misalkan modul latihan Japa di sini ya, latihan Japa. Ya. Nah, kemudian kita klik finish ya, atau di enter juga boleh. Kemudian nah ini. Nah, maka secara ini kita akan terbentuk seperti ini ya. Nah, maka buka ininya ya, yang di sini buka. Kemudian nah di SRC kita untuk mengerjakan yang pertama dulu yang supaya rapih ya, ini pemodulannya. Yang pertama rekan-rekan buka dulu nih. Ini berarti Japa 1 kayak gini. Nah, ini kita bagian introduction ya, kita udahlah nggak usah dikerjain juga nggak apa-apa kalau yang ini. Nah, yang mulainya itu kita mulai dari bab 2. Ya, mulai dari bab 2. Nah, ini mah bab 2 mana sih bab 2? Nah, ini ya. Dari bab 2. Nah, ini mulai dari Java Basic. Nah, berarti rekan-rekan gini, yang pertama adalah rekan-rekan di SRC ini ya, rekan-rekan membuat dulu page cake ya, buat pemaketannya. Berarti di sini bisa seperti ini, misalkan nama rekan-rekan ya, nama mahasiswanya siapa. Nah, misalkan ya saya bikin yang nama saya ya. Seperti ini jangan pakai spasi, misalkan Andre Septian gitu ya. Jadi jangan pakai spasi, kemudian titik ya. Kemudian di sini adalah nah, di sini kan disebutkan bahwa kita bikin nama domainnya ini aplikasi. Nah, maka page cake-nya nih berarti nama kalian, kemudian Java fundamental. Nah, kemudian di sini yang pertama adalah yang tentang basic ya, basic Java. Nah, kemudian enter. Nah, setelah ini rekan-rekan ini ya udah terbentuk satu page cake. Kemudian di sini rekan-rekan akan mengerjakan yang ini. Ya, yang pertama struktur dasar. Oke. Ini udah dibikin struktur dasar ya. Nah, kita di sini bikin main class. Ya, berarti di sini berarti klik kanan. Pak Afwan, tampilannya nggak muncul, Pak. Oh, nggak muncul. Ntar. Iya, Pak. Oke, kok tadi habis ini. Sekarang muncul. Oke ya. Muncul, Pak. Oke, saya ulangi lagi dari awal ya. Saya close dulu, kemudian saya delete dulu ya yang ini. Yang modul latihan Java. Oke, saya delete dulu. Nah, ini kita ibaratkan belum ada ya. Nah, yang pertama rekan-rekan mulai membuat project baru ya. Ini untuk cara mengerjakan yang modul yang ini. Ya, karena modul ini sangat penting sekali ya untuk kedepannya untuk rekan-rekan. Kalau tidak paham di sini atau ada yang belum dipahami di sini, nanti kedepannya itu akan mengakibatkan pusing juga ketika nanti kita asli membuat aplikasi yang cukup lumayan besar ya. Nah, yang pertama adalah kita ini ya. Yang pertama rekan-rekan bikin dulu project, file, new project. Nah, kemudian rekan-rekan ini ya, di sini tinggal kita next saja, kemudian di sini juga next. Kemudian di sini latihan modul Java misalkan ya. Nah, kemudian kita buka. Nah, seperti ini ya. Akan seperti ini, akan muncul ini. Nah, kemudian kita lebarin yang ini. Nah, di SRC kita bikin yang dinamakan dengan page ya, page cake. Nah, kemudian di sini page cake-nya itu adalah nama kalian ya, nama rekan-rekan semua misalkan
nama saya ya. Kemudian dot, nah di sini Java fundamental. Nah, kemudian di sini basic. Nah, ini ya. Oke. Nah, setelah ini rekan-rekan di sini disuruh dalam modul ya, dalam modul itu yang ini disuruh untuk membuat main class ya. Berarti new main class ya tahapan ini. Nah, sehingga nanti kita bikin yang ini ya. Main class berarti di sini create new Java class kemudian main ya. Nah, di dalam Java ketika kita membuat sebuah kelas ya, jadi nama kelas dan juga nama ini, nama filenya itu harus sama. Jadi kalau di sini main.java, main namanya main, di sini juga harus main.java. Nah, beda lagi misalkan kalau kita namanya di sini otong, misalkan ya ada public class otong, berarti nanti kita simpan juga namanya itu otong.java ya, seperti itu. Nah, di sini dalam main ini kita akan menampilkan ya public static void main-nya, menampilkan misalkan hello world. Ya, misalkan atau hello ini program pertama saya. Nah, misalkan contoh ya. Nah, seperti ini. Nah, kemudian kita pastikan di sini kan di run ya, dieksekusi di sini. Run, kemudian baru nanti akan tampil hasil daripada eksekusi kita. Nah, di sini ya. Kemudian di project kita pun ini akan ada out ya. Nah, ini struktur daripada out. Berarti di sini adalah main.class nantinya ya. Nah, itu kemudian selanjutnya adalah kita lihat ke modul lagi. Nah, kita udah berhasil ya. Nah, kemudian yang kedua adalah kita akan mempraktekkan ini import. Nah, bagaimana import ini? Nah, berarti kita bikin satu lagi yang dinamakan dengan PageCake ya, yaitu adalah PageCake musik. Nah, di sini berarti klik di sini. Nah, di sini kemudian buat PageCake. Ya, di sini berarti musik ya. Nah, kemudian dalam musik itu ada kelas apa? Ada kelas gitar. Berarti tinggal ke sini, new, misalkan Java class, kemudian gitar. Oke. Nah, dari kelas gitar ini kita akan menampilkan ya menampilkan jreng aja gitu ya. Atau ini bunyi gitar, ini bunyi gitar. Boleh kayak gitu ya. Nah, kemudian rekan-rekan ini ya, supaya rekan-rekan ini ya, supaya kalau pakai IntelliJ IDEA ini misalkan ada yang garis kuning ini, nah rekan-rekan tinggal mengatasinya, klik yang tombol lampu di sini ya, atau misalkan ALT plus enter ya. Nanti kalau ketika kita klik ALT plus enter, maka di sini akan muncul beberapa pilihan. Nah, supaya ini kata-kata bahasa Indonesia ini bisa masuk dan dicek benar oleh si IntelliJ-nya, itu kita tinggal save to dictionary ya. Nah, sehingga ini tidak akan ada lagi yang garis kuningnya ya. Itu sebagai contoh untuk kita supaya rapih itu di sininya ya. Nah, kemudian kita selanjutnya ini udah ya gitar. Nah, kemudian kita pengen si gitar ini bisa dipanggil di main class. Nah, makanya ini adalah mempraktekkan untuk mengimport. Nah, kalau di sini mah kita ini ya, di sini itu kita bikin ya. Yang pertama adalah untuk membuat poin ya, bukan main. Nah, berarti di sini kita rubah public static jangan main di sini, berarti di sini adalah bunyi aja. Bukan di sini ya, salah di dalam gitar ya. Nah, public static void bunyi. Nah, kayak gini. Nah, baru di sini ya kita akan menggunakan kelas ini, maka kita import ke sini. Nah, di sini bisa kalau
kita menggunakan Sublime ataupun text editor yang lain, nggak pakai IntelliJ atau nggak pakai IDE, NetBeans atau IntelliJ, itu akan harus mengimport secara manual. Kalau di sini mah kita gampang, tinggal misalkan kita panggil aja gitar dot bunyi, ya. Nah, di sini secara otomatis dia akan import sendiri, ya, akan import sendiri kelas yang kita inginkan. Ya, berarti dia itu ada di sini, kemudian di folder ini masuk di gitar.class. Ya, sehingga kalau di eksekusi lagi, maka di sini akan ada tampilan tambahan, ya, yaitu adalah yang ditampilkan di sini, ya. Itu contohnya. Kemudian yang selanjutnya kita tambahkan lagi, ya, kendaraan, ya. Berarti di sini kita tambahkan lagi, klik kanan, new, kemudian page cake, di sini kendaraan. Oke. Nah, dalam kendaraan ini ada tiga kelas, yaitu adalah kelas mobil, kemudian kelas motor. Ya, kita langsung saja kelas motor, kemudian di sini ada kelas kereta. Ya, kemudian boleh misalkan kelas beca, kelas apa lah, silakan ya. Ini kan. Nah, ini jangan lupa supaya ini tidak ini masukkan ya tipe kereta ke dictionary. Oke. Itu ya. Nah, dalam kelas mobil itu kan kita mempunyai yang dinamakan dengan ini ya, jumlah ban. Ya, jumlah ban ya di dalam setiap ini berarti kita motor dulu. Ya, motor dulu jumlah bannya misalkan publik ya, static void jumlah ban. Nah, ini kemudian kita nih ya. Oke, kita save dictionary dulu jumlahnya misalkan nah, di sini jumlah ban mobil ada 4 misalkan ya. Nah, kemudian yang selanjutnya di oh ini motor ya. Motor ada 2 ya, motor. Ada 2. Nah, ini ya di dalam mobil juga sama. Di sini kelas mobil berarti public ya, static void misalkan jumlah ban juga ya. Di sini kita misalkan tampilkan jumlah ban berarti jumlah ban motor ada 4 ya, misalkan ada ban mobil ada 4 ya, ban motor. Oke. Kemudian satu lagi di kereta, misalkan public static void misalkan sama juga ya, jumlah ban. Oke, ini jumlah ban kereta ada banyak ya. Nah, di sini kita sama ke ini. Nah, kemudian di mainnya kita kan panggil lagi, berarti misalkan motor. Nah, di sini ya. Berarti motor titik jumlah ban ya. Kita panggil lagi mobil titik jumlah ban. Nah, lihat di atas di sini ya. Ini secara otomatis dia akan mengimport ya. Kalau ininya dihapus, ini pasti akan error. Ya, misalkan selanjutnya apa lagi? Mobil kereta ya, kereta dot jumlah ban ya. Nah, seperti ini yang harus dikerjakan. Oke. Nah, selanjutnya ketika rekan-rekan dicoba di play dulu ya. Di play dulu.
Nah, ini ya, udah eksekusinya udah sukses ya, nggak ada yang error. Nah, selanjutnya rekan-rekan nggak usah bikin project baru. Kalau lah misalkan pengen ngelanjutin projectnya, tinggal lanjutin aja di sini. Nah, di sini coba selanjutnya apa ya? Kita bikin, nah ini classpath. Nah, kalau classpath mah ini tinggal dipraktekkan aja, berarti rekan-rekan langsung aja di sini kerjain ya untuk classpath ini. Berarti di sini kita buat new, di sininya directory lib misalkan, di sini lib ya. Nah, direktorinya apa? Classpath-nya yang akan kita bikin itu apa sih? Kemarin itu ya, ini ya, apa commons LAN ya. Nah, ketika kita tinggal cari aja di Google misalkan commons LAN ya, commons LAN Java download. Nah, di sini kita tinggal ini. Ya, ini yang di downloadnya itu yang mana ya? Kemarin tuh yang kayak yang bin ya, yang binaries, yang yang ini aja ya. Nah, yang ini kita download. Nah, ini udah ya, udah ke download. Nanti sampai beres. Ya, jadi common lang-nya itu bebas, tergantung ini kan yang terbaru, yang common lang 3 step 3.11. Kalau yang di ini yang ketika saya bikinnya itu masih tahun 2 tahun yang lalu itu yang bikin modul ini tuh. Ya, masih .jar. Oke. Nah, kita lihat di sininya di download. Nah, ini kan common lang-nya. Ya. Dari common lang ini di copy, kemudian kita masukkan ke sini. Ya, latihan sini. Nah, di dalam lib, kemudian di sini paste. Ya. Nah, setelah dipaste tinggal di oke. Nah, maka di lib ini ada ya. Kemudian setelah itu kita ntar dulu ya, mana sih refaktor di bawah itu ya. Klik kanan, add directory. Nah, di sini ya, make as directory. Ya, seperti yang ditunjukkan di kalau di modul gimana sih? Oh, add as library. Kok nggak ada ya? Ya, pokoknya di sini ada ya biasanya. Ini kayaknya ada yang kurang. Oh, yang .jar. Oh ya, saya salah downloadnya. Yang Oke, kita coba yang SRC ya, yang di downloadnya yang SRC. Kita copy lagi dari sini yang SRC. Nah, yang ini ya, copy, kita masukkan ke modul kita, paste. Oke. Nah, yang SRC kemudian kita
Oke ya, kita lanjutkan saja. Itu intinya adalah ini kita untuk membuat directory baru ya ataupun library baru supaya kita bisa memasukkan ini ya, memasukkan library kita ke project kita, yang mana nanti tujuannya itu adalah supaya ini bisa dipanggil dalam project kita ya. Seharusnya itu ada ini teh, cuman betul nih ada error mungkin ininya. Nah, di sini harusnya aktif itu. Oke. Nah, selanjutnya setelah ini rekan-rekan kan dalam modul itu disuruh ya untuk tadi dari library atau dari path ke library. Nah, sekarang dari yang kita bikin ke biasa gitu ya. Nah, kemudian di sini kan pemaketan ya, jar yang tadi gitu ya, yang kita ini kan. Nah, silakan ini mah tinggal dipraktekkan saja ya, dipraktekkan supaya ini bisa diinikan. Nah, kemudian yang selanjutnya itu adalah selesai ya, untuk materi yang dasar ini selesai. Nah, maka kita masuk ke input output. Nah, maka input output di sini tinggal kita dikerjakannya itu dilanjutkan di sini ya. Nah, berarti di SRC, kemudian nah di com di sini, kemudian kita di sini di new page cake, kemudian nah yang basic ini dihapus ya, kita ganti dengan input output ya, input output. Nah, kayak gini. Nah, maka di sini akan terbentuk lagi page cake di sini ya. Nah, kalau di dalam basic mah tadi ya untuk mempraktekkan library segala macam ya. Nah, ini untuk input output gitu ya. Nah, kemudian selanjutnya adalah di sini apa sih yang akan kita praktekkan? Contohnya adalah ini adalah membuat scanner ya. Berarti nah, ini proses untuk pembuatan ininya juga sama ya. Pembuatan page cake-nya. Kalau kita mah tinggal di sini aja disatukan ya supaya tidak banyak file yang tersebar gitu ya. Nah, kemudian kita bikin kelas baru dengan input output function ya. Nah, berarti di sini new Java class input output misalkan function ya. Nah, kemudian dalam input output function ini berarti kita akan mempraktekkan modul yang ini. Nah, kalau supaya mudah ketika kita misalkan belajar ya, kita layar kita dibagi dua ya, yang ini sebelah sini, yang ini sebelah sini ya. Sehingga nah ini kita bisa geserkan ke sini ya. Nah, sehingga kita bisa melihat jelas, oh ini kode yang akan kita praktekkan. Nah, ini gini aja. Ya, misalkan contoh ya, kita akan mengikuti yang ini. Misalkan public static void main. Nah, kemudian di sini kita mengimport daripada kelas scanner ya. Untuk ini untuk input data sama dengan misalkan new scanner ya. Kemudian sistem in oke. Nah, kemudian di sini kita menjelaskan kepada si klien bahwa program misalkan penjumlahan ya, ini bahwa kita ini lagi bahwa ini adalah program penjumlahan kita ya. Nah, kemudian di sini kita akan meminta ke si klien yang menggunakan program kita untuk memasukkan angka pertama, berarti masukkan angka pertama. Nah, masukkan angka pertama di sini berarti dia itu nanti meminta ke si klien untuk memasukkan angka pertama. Nah, yang dilakukan oleh kita setelah si itu dipinta, maka oleh kita ditampung di dalam sebuah tempat. Jadi kalau misalkan kita minta barang ke seseorang, kemudian dia mau ngasih barang itu ke kita, maka kita tampung punya tempatnya. Nah, inilah yang disebut dengan variabel ya. Nah, ini contoh variabel ini adalah dengan bertipekan kita integer ya. Nah, integer. Nah, ini adalah tipe datanya. Nah, kemudian ini yang dinamakan dengan variabel. Misalkan angka pertama misalkan ya. Ya. Misalkan angka pertama, atau kalau dalam modul itu kan value ya, value 1. Nah, maka
scanner berarti di sini itu memerintahkan, ya. Jadi perintah ini maksudnya itu adalah supaya apa yang diinputkan oleh si user itu ditampung di sebuah variabel yang bernama valuer 1, kemudian dia merupakan tipenya itu adalah tipe integer, ya. Itu intinya dalam ini ya, di dalam itu ya, di dalam membuat ini ya untuk inputan. Nah, ini juga nanti dalam prakteknya rekan-rekan sudah saya kasih studi kasus kan ya, studi kasus nilai, UAS dan lain sebagainya. Nah, ini salah satu daripada untuk menginputkan sebuah nilai adalah menggunakan ini. Cuma nanti studi kasusnya kita akan kembangkan lebih sedikit lagi ya, grade-nya ditingkatkan untuk nanti menyimpan data di array gitu ya. Jadi bukan hanya di dalam satu variabel, tapi variabel tersebut dapat menyimpan beberapa data sehingga nanti kita bisa panggil gitu ya. Ya, cuman kita pahami dulu yang ini yang dasarnya. Kalau ininya udah paham, nah insya Allah untuk nanti kita studi kasus yang lebih tinggi juga itu akan mudah gitu ya. Nah, oke, selanjutnya kita setelah angka pertama misalkan kita pinta juga ke si ininya, misalkan masukkan angka kedua. Oke. Ya, contohnya kayak gini. Nah, maka angka kedua ini kita tampung juga di dalam sebuah variabel yang bertipekan integer, ya, misalkan value 2. Nah, di sini berarti baca dari apa yang diinputkan oleh si user, kemudian masukkan dia ke sini dalam bertipe integer, ya. Nah, kemudian yang ketiga, nah kita akan menghitung hasilnya. Maka kalau kita udah punya dua wadah, nah untuk menampung hasil daripada campuran misalkan dua wadah ini mau dijumlahkan, maka kita perlu wadah yang ketiga. Ya, makanya kita perlu yang dinamakan dengan variabel yang ketiga. Yang ini misalkan hasil, ya, sama dengan berarti value 1 ditambah value 2, ya. Nah, kemudian kita mau tampilkan, misalkan kita tampilkan hasilnya, ya, misalkan kita mau tampilkan hasil dari, misalkan hasil dari titik 2, ya, kita pakai koma, pakai tambah, kita value 1, ya, kita tambah lagi, misalkan pakai spasi, ditambah spasi lagi, ditambah. Ya, jadi intinya kita ingin menampilkan bukan seperti ini ya. Kalau ini lebih simpel gitu ya. Nah, kalau kita pengen supaya dia tampil gitu ya, tampil angkanya, tampil ininya gitu. Bahwa ini tambah value 2. Nah, ini tambah ini kita tambah lagi sama dengan, nah, tambah lagi hasil. Oke, nah maka ini sudah beres ya. Maka ini ininya ya. Ya. Nah, maka kalau misalkan kita ini, nah ini ketika program kita dijalankan, maka masukkan angka pertama. Angka pertamanya berapa? Misalkan kita 50. Nah, si 50 ini sebenarnya oleh si komputer itu dibaca nanti dimasukkan ya ke sini. Nah, jadi si 50 ini dimasukkan ke value 1, ya, kemudian misalkan angka keduanya misalkan 90 dimasukkan ke value yang kedua 90 ini. Nah, maka di sini hasilnya tuh. Hasil dari 50 tambah 90 ada 180. Jadi value 1 itu bernilai 50, value 2-nya itu bernilai 90. Nah, seperti itu ya. Ini sedikit penjelasannya ya untuk mereview kembali apa yang rekan-rekan sudah pelajari. Nah, ini sebenarnya di sini sudah saya jelaskan. Nah, di sini untuk Oke ya, mohon maaf ini gangguan jaringan, kayaknya jaringannya di sini kurang kuat. Oke, kita lanjutkan lagi ya. Share.
Nah, sebenarnya ini seperti ini ya. Nah, jadi dia itu udah dijelaskan oleh saya di sini ya. Nah, kemudian buffer readernya tinggal kita tambahkan saja di sini. Ya, di input output berarti kita klik lagi di sini Java class ya. User buffer reader. Nah, ini sebenarnya tadi kasusnya sama, tinggal rekan-rekan pindahkan saja di sini ke sini ya. Jadi kode yang ada di sini tinggal pindahkan ke sini. Kemudian ini ada penjelasannya ya. Penjelasannya ini maksudnya apa sih? Ini apa gitu ya. Nah, tinggal di rekan-rekan diinikan saja ya, dipelajari saja terusnya. Kemudian saya lanjutkan saja ya. Saya tidak akan mencontohkan semuanya karena ya pada basicnya adalah rekan-rekan tinggal pindahin dari coding yang ada di sini, kemudian pindahin ke sini ya, dicetak, kemudian setelah itu rekan-rekan bedah ini kodenya nih. Ya, ini yang saya tuliskan di sini itu adalah salah satu daripada yang paling penting nih. Apa sih maksud daripada coding yang di atas? Itu ya. Itu pada intinya. Nah, kemudian lanjut lagi. Nah, ini ada user output. Berarti tinggal kita buat lagi Java class di sini ya. User output. Nah, itu ya. Terus tinggal rekan-rekan pindahin lagi ke sini. Ya, ini intinya adalah membedakan antara print learn dan juga print. Nah, terus beres kan ya, yang input output ini beres. Nah, setelah yang input output ini beres, maka masuk langsung ke tipe data. Ya, di sini ada tipe data itu, ada tipe data primitif dan juga ada tipe data yang reference. Nah, ini tinggal dibaca dulu oleh rekan-rekan, dibaca ini maksudnya apa, ya. Ini byte, ini short itu apa, integer, long apa, float, boolean dan lain sebagainya seperti apa. Nah, ini hanya untuk dibaca saja dulu ya, dipahami. Nah, intinya di sini kita nanti dipakainya itu adalah nanti dalam operator bisa. Nah, kemudian langsung ke bagian operator ya, ke bagian operator. Nah, dalam bagian operator ini berarti kita akan mempraktekkan. Nah, kalau di sini ada kan prakteknya. Berarti di sini kita buat lagi satu page cake. Di sini berarti new page cake, kemudian kita di sini operator ya. Oke, nah maka di sini operatornya ada ya. Kemudian dalam kelas operator ini kita buat kelas lagi, ada yang dinamakan dengan operator assessment ya. Apa itu operator assessment? Nah, nanti rekan-rekan nih dibaca saja di sini. Nih assessment itu apa sih? Ya. Nah, seperti ini. Berarti langsung saja kita berarti di sini operator assessment ya. Nah, tinggal pindahin lagi oleh rekan-rekan, tinggal diikuti di sini, dibaca kodenya ini maksudnya apa ya. Kemudian langsung lanjut ya, di sini ada operator aritmetika, new lagi, Java class lagi, operator aritmetika. Insya Allah kalau rekan-rekan rajin mah ini semalam juga beres itunya untuk mengerjakan yang ini ya, dibaca, dipahami, dibaca, dipahami ya. Nah, ini tinggal di ini saja ya, dipindahkan saja. Ya. Disalin gitu ya. Seperti ini cara nyalinnya. Ya, tinggal diklik, ketik di sini ya. Nah, kemudian ada operasi aritmetika. Berarti di sini kita buat lagi ya, operator aritmetika ya. Oh, aritmetika udah ya. Tadi ya. Kemudian yang selanjutnya, nah ini ada unray. Nah, ini unray ini apa sih? Buat apa? Nah, rekan-rekan coba dulu dituliskan ya yang ini. Kemudian dibaca ya hasilnya gitu. Gimana nih maksudnya teh unray teh ya. Nanti nah setelah rekan-rekan coba nanti dalam seminggu ke depan itu dibaca ya, kemudian menemukan hal yang masih bingung, hal yang masih belum dipahami, silahkan langsung tanyakan ya. Kita nanti bahas, saya bahas langsung nanti dalam bentuk video. Ini maksudnya apa, untuk mudah-mudahan bisa lebih memperjelas lagi ya.
Nah, terus misalkan tinggal di Java class saja, berarti operator unwrite itu aja ya. Oke, kita ini ya supaya nggak keganggu dengan warna kuning ya. Itu tinggal langsung saja dimasukkan ke dictionary. Nah, ini bedah kodenya, kemudian ada yang dinamakan juga dengan operasi equality dan relasional. Nah, ini untuk apa? Ya, rekan-rekan coba dipindahkan gitu ya. Nah, itu selanjutnya ya. Terus sampai semua kelas itu semuanya ada rapi ya. Misalkan di sini operator equality. Nah, itu ya tinggal pindahkan yang ini codingnya ke sini, jalankan coba ya. Kalau ada error kalau ada error coba diteliti lagi di sini apa sih ada yang salah, apakah ada kurang titik koma atau misalkan huruf besar kecilnya tidak sama. Nah, ini kalau di Java itu harus sama besar kecilnya, nggak boleh ini karena dia bersifat case sensitif ya. Yang selanjutnya ini operasi kondisional. Berarti tinggal di sini operator kondisional ya. Terus ya setelah operasi, nah kondisional ini apa? Nah selanjutnya, nah ini setelah operator beres kan beres nih sampai sini. Ya ini adalah bab baru ataupun subbab baru yaitu adalah percabangan. Nah berarti dalam percabangan ini kita buat lagi di sini new page cake, kemudian nanti percabangan. Oke, nah kan ada lagi gitu. Jadi manajemen daripada filenya itu lebih enak gitu ya. Jadi ketika kita seperti ini, nah hasilnya itu adalah seperti ini. Lihat rekan-rekan ya, ini adalah file yang nanti harus dikumpulkan. Nah, .com. Jadi tapi di sini ya ada jadi basic tuh percabangan ya. Operator ada apa aja langsung bisa kita lihat ya. Kayak gini gitu supaya ya lebih enak aja nanti dalam ini sebenarnya bisa saja kita nyimpen di mana aja. Cuman nanti ketika kita kalau udah berskala besar kita membuat aplikasinya itu kita akan bingung sendiri ini tuh di mana gitunya manggilnya kayak gimana. Nah, kalau kita sudah rapih dari awal ya dari apa pengerjaan di sininya udah rapih ya insya Allah kesananya akan rapih gitu ya. Nah di sini tinggal sama juga ya, di sini tinggal buat kelasnya aja misalkan if then ya, ini kelas if then. Kemudian ada juga kelas apa ya, if then else ya. Nah ini kalau if then else itu untuk apa? Silahkan dibaca ya. Else. Nah, kayak gini. Kemudian ada if yang selanjutnya if then else if lagi gitu ya. Di if then else if ya. Nah, ini percabangan yang begitu banyak gitu ya. Percabangan yang bertingkat-tingkat. Seperti yang sudah dipraktekkan oleh teman-teman itu yang bikin nilai if then ya kemudian else if ya if kemudian then. Nah, contoh ya ini aja ya. Terus yang selanjutnya, nah kita menggunakan yang switch ya. Berarti di sini kita switch. Nah, tinggal di Java class, tinggal di switch ya. Nah, tinggal diisi saja ini project-projectnya dengan apa yang dituliskan di sini. Kemudian jangan lupa terus baca ini pembedahannya ya. Nah, ini ada yang switch tanpa break, ada switch dengan break ya. Nah, berarti di sini rekan-rekan buat lagi Java class. Berarti di sini switch misalkan with hot break ya. Nah, ini beres kan percabangan. Nah, masuk setelah ke percabangan itu masuk ke sini ya. Perulangan ya, berarti ini bab baru yaitu adalah perulangan. Berarti kita buat lagi di sini new
patch cake berarti di sini perulangan. Nah, ya. Dari perulangan di sini kita buat lagi satu, misalkan for, ya, kelas for, kemudian kelas yang lanjutan, misalkan apalagi for, ya, kemudian ya for bersarang, misalkan for bersarang, ya, kayak gini. Nah, for bersarang, kemudian penggunaan while, ya, while. Nah, kemudian ini tinggal while, kemudian ada juga do while. Nah, jadi ada beberapa ini ya, do while. Nah, seperti ini ya. Nah, kemudian setelah percabangan, nah kita masuk ke bab yang selanjutnya, yaitu adalah bab array. Nah, di sini array. Berarti di sini kita bikin lagi patch cake, ya. Bikin lagi patch cake. Di sini kita menjelaskan array. Array. Oke, nah ya. Kemudian dalam array ini, nah ini array ya. Silakan dipelajari tentang array ini, bagaimana sih array ini ya bekerjanya. Nah, ini contohnya ya, misalkan inisialisasi array. Berarti di sini kita bikin kelas inisialisasi array. Ya, ingat ya, dalam membuat kelas Java itu harus pakai camel case. Maksud camel case itu adalah kalau untuk kelas itu biasakan dengan awalan huruf besar, ya. Dan juga kalau ada dua kata itu seperti ini, huruf besar dan huruf besar, ya, supaya itu menandakan kelas. Nah, beda lagi kalau kita membuat function, ya, atau metode. Nah, kalau metode dan function itu kita gunakannya yang seperti ini, yang contoh yang tadi nih, yang apa, yang di atas ya, yang di basic itu biasakan huruf awalnya itu kecil dan huruf yang keduanya jika dua kalimat itu besar, ya. Nah, setelah array ini beres kan ya untuk bab 1. Ya, bab 1 beres. Nah, masuk ke bab 2. Nah, bab 2 ini ada 7 berarti. Nah, kita nggak usah lagi bikin project baru, langsung aja di sini, ya. Nah, ini kan bab 1. Nah, maka di sini kita bikin yang kedua. Ya. Misalkan new patch cake. Nah, new patch cake-nya ini kan Java fundamental, ya. Kita di sini langsung aja Java OOP aja, ya. Itu yang Java yang tadi Java dasarnya, yang ini Java OOP, ya, Object Oriented Programming. Not available format. Nah, ini titiknya ya, ketinggalan. Oke. Nah, langsung kan di sini. Ini bab 3, ini bab 4, bab 2, ini bab 3, Java OOP. Nah, maka di sini kita langsung praktekkan. Nah, kita tinggal buat saja di sini, ya. Nah, public class ya, misalkan di sini kita bikin lagi patch cake yang mengenai tentang kelas. Oke. Nah, kemudian dari kelas ini kita bikin filenya, ya. New Kotlin, ya. Ya,
Misalkan di sini apa? Kucing Angora ya. Java. Ya, berarti di sini kita manual aja ya, misalkan contohnya. Oh, ini ya salah ini. Salah di sini ya. Kita delete dulu ya. Saya lupa. Di sininya page cake ya. Tadi bukan page cake ya. Misalkan Java OOP. Nah, kelas ya. Kenapa tadi gagal ya? Karena dalam Java itu jangan menggunakan kata-kata identifier ya, atau yang dinamakan dengan ini ya, kelas itu kan termasuk identifier. Jadi kita tidak boleh menggunakan itu. Nah, maka kalau di sini kita buat lagi, misalkan di sini kucing Angora ya. Kucing Angora. Nah, ya. Kemudian rekan-rekan, nah ini tinggal masukkan ya tentang kucing Angora ini. Ya, coba rekan-rekan dipahami saja di sini apa sih maksudnya. Nah, ini apa yang dinamakan dengan konstruktor ya dan lain sebagainya. Kemudian di sini menciptakan objek ya. Misalkan kita buat lagi di sini. Berarti new page cake. Nah, ini yang kelasnya itu kita hapus. Berarti dot object. Nah, maka secara otomatis akan seperti ini ya tampilannya. Ya, kemudian dalam objek ini ada kelas apa saja? Misalkan hewan. Hewan ya. Nah, ya seperti ini. Kemudian ada kelas mainnya. Oh, ya, misalkan main. Contoh ya, saya kerjakan yang ini ya. Contoh saya yang di hewan. Dictionary, kemudian kita misalkan ya public static void main, kemudian kita tampilkan di sini nama hewan, misalkan bukan ini ya, bukan point main. Di sini kita membuat metode ya, ya, public point ya, cetak nama ya. Nah, ini bertipekan, nanti kita mempunyai string nama ya. Nah, kayak gini, misalkan kita tampilkan nama hewan 2 tambah nama ya. Nah, kemudian kita bikin di main.java-nya yang ini ya, tadi kelas main baru yang dinamakan di sini. Nah, kalau ini ya, bedanya antara yang kelas main, ini kelas main itu adalah kelas yang akan dieksekusi terlebih dahulu. Ya, jadi ini yang akan kelas utama yang akan dieksekusi oleh komputer. Baru kalaulah misalkan di dalam baris-baris kode ini memanggil kelas-kelas lain, baru dipanggil gitu ya. Seperti kelas hewan ini. Ya, itu kelas hewan ini tidak bisa dieksekusi karena ini bukan main. Nah, tapi kalau main.java ini bisa dieksekusi dan kelas hewan ini bisa diakses dari sini. Ya. Misalkan contoh, kita ciptakan objek, berarti hewan. Ya, hewan. Nah, misalkan objek hewan. Nah, biasakan gitu ya. Sama dengan new hewan. Oke, ya. Nah, seperti ini. Oke. Nah, kemudian kita objek hewan. Nah, kita ambil objek yang ini ya, objek hewan dot stack nama. Nah, di dalamnya itu ada string, misalkan elang. Ya, maka kalau kita eksekusi, ya dia akan nama hewan elang sesuai dengan apa yang kita tuliskan di sini. Ya,
Ini adalah salah satu daripada pemrograman berorientasi objek itu ya. Ini menciptakan objek. Nah, ini yang dinamakan dengan kelas ya. Nah, ini yang dinamakan dengan objeknya yang ada di main. Nah, ini jadi objek. Nah, ini hasilnya ya. Jadi kalau diibaratkan kelas itu cetak birunya atau loyangna ya. Namun loyangna seperti apa gitu. Nanti kita bisa bikin kue di sana bermacam-macam. Ya, terus nah ini bedah kodenya, ini menciptakan objek, silakan nah ini dipahami ya. Kemudian selanjutnya, nah kita function, berarti di sini kita bikin lagi page cake, kemudian function ya. Nah, dalam function ini berarti kita bikin apa sih? Cal function ya, kita bikin. Nah, yang ini kita bikin kelas yang bernama cal function ya. Nah, di sini cal function ini apa gitu ya. Kemudian dalam di sini ya, coba saya nanti praktekkan dulu ya. Nah, kita coba dulu main ya. Main. Kemudian kita punya fungsi public static void ya, kemudian coba fungsi. Nah, ini kita punya fungsinya kayak gini. Ya, ini merupakan fungsi ya. Nah, di sini merupakan fungsi. Oke, kita nah, ya, jadi dipanggil di sini ya dalam satu kelas. Tinggal di-apply, kemudian nah, kita bikin lagi di sini. Nah, ini kenapa seperti ini? Nah, nanti ini. Oh ya, ini salah ininya ya. Kita refaktor, rename ininya nggak sama ya. Nah, ini refaktor. Nah, jadi ini diharuskan antara, nah ini nggak sama kan ya, antara nama filenya dengan nama kelasnya itu beda, maka ini error. Nah, kita di sini coba di rename ya dengan refactor rename, kemudian di sini kita rubah cal function refactor. Nah, baru ini udah benar ya. Jadi ketika kita jalankan, nah ya langsung tampil ya kayak gitu. Terus apalagi ini berarti return function. Di sini kita sama new Java class return. Nah ya, jadi silakan dibaca, dimasukkan ke sini ya. Nah, ini ada return ya. Insya Allah kemarin juga itu kita udah praktekkan yang ini sebenarnya ya. Jadi tinggal dipahami saja cara kerjanya. Nah, kemudian di sini ada yang dinamakan dengan parameter ya. Berarti input function. Berarti di sini kita namain lagi. Berarti input function. Nah, kayak gini ya. Terus silakan tinggal masukkan lagi ya kodenya. Nah, terus masih dalam function. Berarti di sini ada yang dinamakan dengan method overloading. Nah, apa sih method overloading? Tinggal dibaca ya.
Nanti kalau tidak paham silakan nanti tinggal ditanyakan. Nah, itu tentang function ya. Ada 4 kelas. Kemudian masih di Java OOP kita masuk lagi di bab baru, yaitu adalah tentang properti. Nah, berarti kita tinggal dibuka. Di sini tinggal di page cake lagi dibuat. Berarti di sini misalkan property method. Property method ya. Nah, ini dalam property method berarti kita bikin yang pertama nih kelas hewan ya. Nah, ya yang ini. Berarti kita bikin new class hewan. Ya, berbeda dengan yang tadi hewan yang tadi ya. Nah, kemudian masuk lagi di dalam ini. Ya, masih ini ya. Void lari ini adalah metode-metodenya ya. Metode-metodenya ini konstruktor dengan parameter ya. Ini konstruktor. Nanti silakan nanti kalau misalkan ini perlu dibahas lebih lanjut silakan ini. Tapi rekan-rekan coba baca aja dulu ya. Ini terus yang ini ya ini masih sama. Masih satu kelas. Nah, kemudian yang selanjutnya adalah masuk ke access modifier. Kita buka lagi aja PageCake, buat lagi ya access modifier. Nah, kita tinggal di sini misalkan ada kelas A ya. Nah, ini adalah modifier ini untuk mengecek public, private, protected ya, itu. Nanti rekan-rekan bisa membedakannya. Ini kalau di setting privat gimana sih? Kalau di setting public gimana? Ininya apakah bisa diakses dari mana saja? Nah, gitu ya. Nah, tinggal rekan-rekan tinggal masukkan di kelas gitu ya di sini. Misalkan kelas A. Ya. Kemudian nanti kita bikin yang di sini main kelasnya. Ya, main. Ya, kayak gitu aja gitu. Ya. Insya Allah ini akan lebih mudah buat rekan-rekan. Nah, kelas A, oke. Nah, dicontohkan lagi ya di dalam ini buat PageCake ya. Di sini di dalam access modifier kita bikin lagi PageCake baru. Ya, misalkan PageCake 1. Nah, kemudian kita bikin lagi di sini ada PageCake 2. Nah, ya. Ini sebenarnya untuk mempraktekkan tentang akses modifier ini. Nah, silakan tinggal pindah-pindahin, misalkan kelas A main ya di sini. Kita masukkan 2 kelas ini misalkan ke sini. Ya, tinggal di drag aja gitu. Kemudian kita tinggal refactor ya gitu ya, masuk ke sini. Kemudian di sini PageCake kita ada kelas main, kita tinggal buat aja. Ya. Nah, kayak gitu ya. Tuh, ya udah gampang kayak gitu. Terus apalagi protected ya, ini praktek ini mah ya praktek. Nah, ini kelas A, kelas B ya, tinggal dilanjutkan aja terus gitu. Ya, ini kelas B. Oh, kayak gitu ya. Ini kelas A, ini mainnya, kelas B ini mainnya. Ya, tinggal diketikkan saja ya. Nah, intinya adalah modifier ini. Nah, ada 4 ya, ada private, ada default, kemudian ada protected dan ada public. Nah, kalau public mah itu semua kelas bisa diakses. Di sebuah PageCake juga bisa diakses, subclass juga bisa diakses, di seluruh ini juga bisa diakses. Makanya nanti kalau kita membuat security itu jangan sampai public. Kalau public nanti gampang dijebol security kita. Ya, makanya nanti bisa kita pakai private ya untuk lebih mengunci gitu ya, mengunci si security kita supaya tidak bisa diakses oleh yang lain. Nah, kemudian yang selanjutnya, nah ini ada lagi tambahan ya, PageCake 3 di sini. Berarti nah dalam access modifier kita bikin lagi PageCake 3. Jangan besar ya. Nah,
dalam page cake 3 ini ada main dan ada perhitungan ya. Tinggal masukkan aja main. Misalkan di sini perhitungan. Ya. Nah, itu tinggal diinikan saja. Nah, ya udah. Kemudian ini tentang final variable, ya ini sama saja. Final method, final class, tinggal dibaca, ini juga tinggal dibaca. Nah, kemudian ini ada yang dinamakan dengan interface. Ya, interface itu apa? Nah, maka kita bangun lagi atau buat lagi yang dinamakan dengan ini. Ya, ini saya beda dengan yang ini kan OP. Nah, kalau saya mah tinggal ini aja di sini buat page cake yang dinamakan dengan interface. Ya. Oh, interface ini adalah merupakan ini ya, merupakan modifier, nggak boleh digunain. Delete lagi aja. Nah, kita solusinya apa ya? Pakai praktek aja ya, praktek interface. Praktek interface. Interface. Nah, di sini ya. Praktek interface berarti di sini ada hewan juga, misalkan kita bentuk kelas. Nah, interface ya, di sini bikinnya jangan kelas tapi interface. Nah, ini ya tandanya. Interface, misalkan tinggal pilih aja yang kedua, misalkan hewan. Nah, ini warnanya akan beda kan ya antara interface dan ini juga bukan public class tapi public interface. Nah, tinggal rekan-rekan diinikan saja ya. Ini fungsinya buat apa? Tinggal dibaca. Nah, ini ya. Kemudian yang selanjutnya implement. Ya, implement berarti kita masuk juga di sini. Ya, di OOP ini misalkan kita page cake. Ya, kemudian kita bikin ya, masih di sini ya, masih di yang tadi praktek interface. Nah, kemudian di sini dibuat kelas kucing. Di sini dibuat kelas kucing. Nah, ya masih satu project. Kemudian, nah ini silakan tinggal dibaca saja ini untuk JDBC. Nanti kita akan menggunakan JDBC ini di semester kedua ya, dan juga nanti kita buat API-nya supaya nanti kita bisa koneksi dengan database ya. Nah, kemudian dalam Java itu selanjutnya tentang inheritance ya, berarti tinggal ini kita new page cake berarti inheritance. Nah, dalam inheritance ini ada hewan juga ya, ini tentang hewan aja supaya ini lebih paham ya kepada rekan-rekan. Nah, ada hewan, kemudian ada main di sini tuh main ya. Nah, ini kemudian ada yang dinamakan dengan overloading dan overriding. Ini masih di dalam ya. Hewan, misalkan di sini kita kucing. Nah, nanti ini dipraktekkan. Nah, ini tinggal tambahkan kodenya seperti ini ya. Nah, itu penjelasannya udah ada. Tinggal rekan-rekan dipahami. So, kalau yang nanti yang belum dipahami silakan tinggal ditanyakan. Nah, kemudian selanjutnya setelah inheritance kita masuk di polymorphism. Nah, polymorphism. Ya. Nah, dalam polymorphism sama juga nih ada hewan, kucing, main. Ya, silakan terus ya sampai semuanya yang ada di modul ini ya beres ya. Pokoknya rekan-rekan ini baca dengan sebaik-baiknya dan insya Allah ketika rekan-rekan udah baca ini kemudian ketika saya kasih studi kasus kalau udah paham itu insya Allah akan gampang mengerjakannya ya. Pokoknya rekan-rekan bentuknya seperti ini ya. Nah, ini Java fundamental, Java OOP, kemudian nanti satu page cake lagi itu di bab 4 ya. Yang ini yang studi kasus. Nah, ini tinggal kerjain aja ya semuanya. Berarti ini yang file navigation dan lain sebagainya ini masih dalam Java OOP.
Kemudian yang mana sih? Nah ini ya, yang studi kasus. Nah ya, nah berarti yang studi kasus rekan-rekan kerjanya di sini. Berarti new page cake, ya new page cake. Kemudian nah di sini studi kasus. Nah, dalam studi kasus ini adalah rekan-rekan buat yang pertama, page cake yang pertama, studi kasus misalkan suhu air. Ya, silakan program suhu air rekan-rekan kerjakan. Kemudian di sini buat lagi di sini tuh new page cake. Nah, misalkan vokal konsonan. Nah, bukan di sini. Ya, saya salah ini. Kita delete aja dulu. Nah, di sini ya, di studi kasus, now, page cake. Nah, di sini suhu air, vokal, konsonan. Oke, nah kerjain di sini semuanya. Kemudian studi kasus yang ketiga ini bangun datar. Nah, berarti di sini rekan-rekan new page cake lagi bangun datar. Ya, silakan kelas-kelasnya masukin di sini. Apa saja yang dibangun di sini. Nah, oke, itu beres rekan-rekan ya. Untuk yang ini tuh jadi rapi pemaketannya ya, rekan-rekan bisa lihat di sini tuh ya. Oh ya, jadi dalam SRC ini adalah kom utama kalian ya. Jadi kom nama kalian, kemudian ini bahasan bab kedua, ini bab ketiga dan ini bab keempat. Ya, semuanya dalam satu paket. Nah, nanti setelah rekan-rekan beres semuanya ini, maka baru langsung si hasil daripada proyek kita itu ya. Nah, ini kan ya, langsung diarsipkan ya. Add to arsip dan pastikan ininya zip, jangan RAR ya. Karena kalau RAR nantinya saya tidak bisa lihat secara langsung. Nah, makanya harus zip. Ya, kemudian oke. Dan rekan-rekan tinggal di-upload di sini. Ya, di-upload di sini ya, source code praktikum Java. Nah, ya tinggal diserahkan saja di sini. Nah, kemudian tugas-tugas yang lainnya juga sama oleh rekan-rekan. Nah, ini yang kuis ya. Yang kuis ini baru 4 ya yang mengumpulkan nih. Cuman belum saya periksa ya, baru 4 orang yang mengumpulkan. Kemudian untuk apalagi yang Java itu yang tugas 2 juga sama ya. Ini baru 10 orang nih yang mengumpulkan. Nah, yang belum mengumpulkan silakan segera. Jikalau ada perbaikan juga silakan ya. Nah, ini yang kalau ini salah ya, pengumpulannya bukan kayak gini. Tapi yang dikumpulkan ini ya, yang .zip. Berarti semuanya ada di sini ya. Semua source code kita tuh kan ya. Kalau seperti ini mah lebih rapi, lebih enak kita melihatnya ya. Jadi Java OP. Jadi saya meriksanya juga nggak bakalan bingung gitu. Ya, kalau dipisah-pisah itu lumayan juga ya, agak memakan waktu yang cukup lama. Nah, oke, itu saja untuk pembelajaran di perkuliahan hari ini. Ya, mudah-mudahan nanti rekan-rekan bisa menyelesaikan semua tugas ya, khususnya ketiga tugas ini. Ya, yang mulai dari yang apa? Khusus yang untuk Java ya. Ini yang Java basic. Ya, yang ini yang kuis. Nah, yang kuis itu kan kita bikin soal, ada 2 soal ya. Yang pertama adalah untuk pembuatan nilai, ya studi kasusnya itu sama, ya hampir sama dengan yang tadi yang pernah diberikan di tugas 2. Cuman di sini ada beberapa kriteria tambahan, ya tinggal diinikan. Nah, di sini yang menjadi tantangan buat kalian itu adalah dapat berbentuk sebuah laporan yang baik dan rapi. Nah, ini tantangannya. Silakan di otak-atik lah codingnya supaya menampilkan sebuah laporan yang rapi
Seperti kalau misalkan kita input nilai A, B, C, D, E, kemudian truk langsung ditampilkan, ya seperti apa langsung. Ya, kemudian yang kedua, ya ini buat project yang ini nama bisa kuis baru ya. Ini berarti ini soal 1, ini soal 2. Oke, ya ini ya jadi ini dalam dua soal ini dalam satu project ngerjainnya. Jadi buat nama mahasiswa soal 1 berarti nanti isi perangkat semuanya yang ada di soal 1, memerlukan berapa kelas bahkan. Kemudian yang 2 juga ini sama ya, di soal 2 berarti semua semua aset yang diperlukan di soal 2 silakan dilihat. Nah, intinya yang di soal 2 ini menampilkan nama barang, jumlah yang dibeli, harga satuan, dan total harga. Nah, menampilkan total harga sebelum diskon, menampilkan total diskon, yang menampilkan beberapa yang harus dibayar oleh pembeli, setelah dikurangi, tampilkan laporan secara rapi. Ya, program bisa menginput lebih dari satu produk, silakan. Itu nilainya bonus. Dan ini bisa menggunakan array. Kita belum ke database ya, jadi jangan gunain database. Ini kita menggunakan untuk input lebih dari satu produk. Misalkan kan kita kalau belanja di toko itu kan beberapa produk ya. Kalau misalkan oleh scanner dicek itunya tit, misalkan harga keluar muncul. Kemudian masukkan lagi tit, masukkan harga yang kedua muncul gitu ya. Kemudian masukkan lagi misalkan kode yang ketiga, truk langsung muncul harga yang ketiga. Nah, nanti dalam struknya itu barang 1, 2, 3 beserta harganya itu kan ditampilkan, kemudian diskonnya juga ditampilkan, kemudian total bayarnya ditampilkan. Nah, itu program bonusnya ya. Silakan dikembangkan berkreativitas untuk bisa si program itu menginput daripada beberapa nilai atau beberapa produk dalam satu kali pembelian. Ya, ininya saya gunain itu petunjuknya itu yang pertama gunain array untuk menampung si produknya ya. Kemudian yang kedua gunain untuk menginputnya itu gunain perulangan. Silahkan mau do while, mau for, mau apa silahkan ya menggunakan pengulangan ya. Itu yang menjadikan tugas rekan-rekan dan ini lumayan menantang ya untuk mengasah daripada kepahaman rekan-rekan di modul yang pertama ya. Dan insya Allah nanti di pertemuan ini saya perpanjang kembali ya untuk kuis ini karena masih banyak yang belum mengumpulkan. Semua tugas saya berikan waktu sampai kepada pertemuan ke-7. Nah, setelah pertemuan ke-7, saya akan kasih kisi-kisi kepada rekan-rekan tentang soal UTS yang akan diberikan kepada teman-teman. Jadi perkiraan UTS itu ya berarti di minggu nih ya dari tanggal 21 ya, dari tanggal 1, 21 sampai 27. Kemungkinan kita UTS 21 dan 22 ya. Untuk minggu depan kita tugas maksimal di sini ya sampai minggu depan dan mudah-mudahan rekan-rekan bisa mengerjakan sepenuhnya dan kalau ada kendala dan lain sebagainya silahkan ditanyakan dan nanti akan saya upload video pengerjaan tugas ini setelah UTS ya. Jadi saya sengaja untuk ini tidak akan dikasih dulu sebelum batas pengumpulan diberikan ya kepada rekan-rekan supaya pengen tahu rekan-rekan pahamnya di mana ya. Kalau untuk yang studi kasus yang lain kan udah saya kasih tahu ya. Yang contoh yang ini ya, yang tugas 2 itu kan udah dikasih tahu. Tinggal nih teman-teman yang ada di sini silahkan yang masih belum mengerjakan silahkan dikerjakan dan yang ini pun nanti insya Allah akan segera saya periksa tentang apa yang rekan-rekan inginkan. Nah itu saja yang bisa saya sampaikan kepada rekan-rekan. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini bisa bermanfaat. Ya, berarti yang 2 orang terkendala ini ya, koneksi jaringan dan mudah-mudahan yang ini bisa men-share ya apa yang saya tadi berikan kepada rekan-rekan, mudah-mudahan bermanfaat. Nanti kalau ada yang perlu pembahasan secara khusus, silakan di komentar di sini ya, di classroom atau bisa langsung nanyain ke saya. Nanti saya akan bikinkan mudah-mudahan video
ininya video pembelajarannya untuk menjelaskan tentang yang mana gitu yang pengen dijelasin, karena kalau secara modul ini sudah lengkap, penjelasannya sudah lengkap ya, dan barangkali rekan-rekan ada yang masih penasaran atau masih belum bisa mengerjakan yang ini, silahkan tinggal ditanyakan ya. Oke, ada yang mau bertanya dulu, silahkan. Bapak, Ya. kebetulan yang dari yang modul Java saya udah ngerjain, terus tapi nggak tadi kayak punya Bapak. Jadi gimana? Nggak usah diulang? Ya kalau udah dinilai belum? Belum. Udah, alhamdulillah udah sampai bab 3. Ya berarti tinggal di bab 3-nya aja yang aku rapihin ya. Jadi yang atasnya aku gabung aja. Ini kan nilainya baru 70 tuh, ya. Buat ya. Jadi gimana? Ya kalau lebih baiknya diinikan saja, di semuanya dikerjakan, dirapihin lagi, dan insya Allah itu 1 hari beres. Kalau fokus 1 hari beres. Dari awal. Supaya semuanya dapat nilai 100 kan. Dan targetnya itu kan kita paham gitu, paham terhadap apa yang kita tulis, paham apa yang kita kerjakan, dan nanti ketika dikasih sebuah studi kasus, ya kita bisa menerapkan secara langsung. Dok, ada lagi yang mau bertanya? Kalau cukup, insya Allah dicukupkan sekian ya. Nanti insya Allah kita ketemu lagi di pertemuan selanjutnya. Alhamdulillah. Ya, terima kasih kepada rekan-rekan yang sudah hadir, dan mudah-mudahan bisa bermanfaat apa yang saya sampaikan ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf, dan selamat bertemu kembali nanti di pertemuan selanjutnya, dan insya Allah untuk pertemuan ke-7 saya akan memunculkan kisi-kisi tentang UTS yang akan kita laksanakan. Ya, itu saja yang bisa saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah Pak.